seorang advokat ya kalau nggak salah ya. Coba bisa nggak sedikit saja kita aku mau dengar ini. Kalau untuk advokat itu sebetulnya buat saya itu sambilan. Advokat itu sambilan. Kenapa sambilan? Karena berpulang kepada keprihatinan saya atas jadi punya cerita tersendiri, punya histori sendiri kenapa saya memilih jalan advokat itu. Saat orang yang nggak mampu, orang miskin itu tidak bisa tercover dengan kasus-kasusnya yang memang seperti KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga terhadap para perempuan. Itu saat mereka melapor itu mereka kesulitan. Kesulitan pada saat mereka harus membutuhkan seorang pengacara atau lawyer, itu harus mengeluarkan kocek yang cukup lumayan besar. Berangkat dari situlah keprihatinan saya, ada niat saya untuk coba ikut sekolah advokat. Gunanya saya sebetulnya, manfaat saya itu untuk advokat, Untuk untuk mengangkat mengcover ya. teman-teman atau Oke. masyarakat yang memang kurang yang membutuhkan kuasa hukum tetapi tidak bisa tercover secara materi. Ya memang sering terjadi ya bahwa perempuan ini hanya sebatas objek ya. Ya, perempuan selalu jadi objek. Ya. Itu loh yang apakah karena tercipta dari tulang rusuk lelaki sehingga ada penguasaan di dalam kehidupan perempuan. Oke, sebetulnya larinya bukan karena tulang rusuk atau tulang iga ya, atau tulang punggung ya Om ya. Itu Sebetulnya gurau-gurau. bagaimana perempuan itu berdaya. Artinya gini, kenapa memang harus saya juga sudah selalu kemana-mana ke pemberdayaan perempuan, untuk perempuan harus kiprahnya jadi feminis, atau laki-laki punya, ada juga laki-laki yang harus feminis ya. Artinya ketimpangan gender itu memang harus diluruskan. Betul. Artinya tetap perempuan di kita lebih banyak itu budaya patriarkinya itu masih lebih 90% budaya patriarki yang ada di kita, perempuan-perempuan di kita. Kenapa saya harus begitu sangat menggencarkan bagaimana untuk perempuan-perempuan supaya keluar, tercabut dari akar dari budaya patriarki itu. Jadi harus berani lawan. Lalu memasukkan semacam edukasi tentang bagaimana itu feminisme itu apa, feminisme itu seperti apa, bagaimana feminisme terhadap feminisme laki-laki kah, feminisme perempuan kah, itu saya harus banyak memberikan edukasi ke teman-teman atau ke masyarakat. Jadi harus perempuan itu memang harus berani, dalam pengertian berani, mempunyai haknya ya. Iya, harus memperjuangkan hak-haknya dia, dan dia harus sadar haknya dia apa. Itu yang saya juga sedang mengedukasikan ke beberapa teman-teman di daerah pun seperti itu. Saya melanglang buana itu atau ngebolangnya saya seperti itu. Menguatkan jaringan-jaringan para perempuan, bagaimana mereka harus mempunyai ekonomi mandiri, mereka harus bisa mandiri, harus berdaya guna, harus bisa mengolah mengolah daya hidupnya. Seperti itu. Selama ini saya ngebolanya seperti itu. Keren. Gitu. Sehingga Mbak Tia sendiri tidak mempedulikan ya waktu yang Mbak pakai, walaupun Mbak harus bersusah-susah. Arti kata bersusah-susah itu makan tertunda. Tadi cerita tentang kepedulian wanita ya.
Perempuan. jangan wanita. Ya, maaf. Memang sangat memprihatinkan. Dan itu pernah juga Aki membuat puisi tentang perempuan. Yang Aki kasih judul waktu itu Ibuku Seorang Wanita. Di situ juga Aki menggambarkan seperti apa perempuan ini menjadi objek. Padahal rumah tangga perempuan itu mempunyai suatu daya magis yang bisa berpengaruh besar di dalam keluarga. Tapi kenapa? Dan seperti yang Mbak Tia sampaikan tadi, hanya berpulang dari gejolak jiwa untuk bisa ikut studi di advokat. Terus seperti apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang perempuan itu tadi? Mungkin KDRT, mungkin perceraian, atau bagaimana coba? Selama ini kasus yang beberapa kali saya pegang untuk KDRT-nya pada saat tingkatan perempuan saat lapor, berkas sudah masuk, tiba-tiba bisa ditarik kembali. Oke. Jadi kenapa saya suka sebelum saya beralih ke lebih dalam lagi, saya tekankan dulu bahwa kalau ini sudah diproses, kita harus berani lawan. Artinya kita harus mempertahankan apa yang menjadi hak kita seperti itu. Karena selama ini pada saat pelaporan KDRT, saat sudah kita si suami sudah kena mau pasal sekian-sekian, di penjara atau kurungan dicabut. Karena apa? Karena faktor utamanya adalah di saat perempuan masih ketergantungan ekonominya pada laki-laki, di saat itu pula perempuan itu tidak akan pernah punya putusan. Ya. Jadi berdayakan dulu ekonomi perempuan. Kenapa? Makanya saya selalu memberikan pemberdayaan kepada perempuan-perempuan di daerah, karena saya ingin bahwa perempuan itu harus bisa mandiri, agar tidak ketergantungan ekonomi pada laki-laki atau pada suami. Jadi pada saat perempuan bisa mandiri, mereka akan punya putusan, mereka akan punya keputusan, mereka akan punya saya katakan A, seperti itu. Jadi saya selama itu perempuan punya keputusan. Tetapi pada saat perempuan ekonomi masih bergantung pada laki-laki atau pada suami, dia akan lemah, dia tidak berdaya. Di dalam ketidakberdayaan, kenapa? Karena dia masih menggantungkan ekonominya pada laki-laki, pada si suami. Jadi selalu diambil, dicabut berkasnya. Seperti itu yang terjadi. Beberapa kali saya pegang kasus tentang pelaporan KDRT seperti itu. Dan ternyata bukan isapan jempol ya. Bukan. Wah, ternyata memang luar biasa ya. Apa Betul. kasus-kasus? Kasusnya lumayan tinggi, Om. Tinggi ya. 70% lah KDRT. Apalagi selama Covid ini tingkat perceraian 100 sampai 200 berkas yang masuk ke pengadilan. Hitungan dalam 1 hari. Wow. Untuk berkas masuk. Mengerikan. Selama Covid ya, karena mereka terpacu KDRT, lalu KDRT mereka ribut-ribut KDRT, lalu mereka bercerai karena ekonomi kan faktornya. Mengerikan ya. Iya. Jadi materi itu menjadi tolok ukur ya selama rupanya COVID ya. juga itulah yang membahayakan perceraian tingkat tinggi. Dalam rumah tangga COVID ya. ini memang luar biasa. Ancamannya luar ya. biasa Iya, ancamannya. Baik kematian ataupun ya. Perceraian, merusak rumah tangga. Maksudnya COVID jadi merusak rumah tangga juga ya. Aku jadi ingat dengan puisiku yang guyon ya, puisi guyon sebetulnya. Laki-laki dan wanita. Wanita akan diuji kesetiaannya pada saat lelaki tak memiliki apa-apa. Begitupun sebaliknya. Laki-laki akan diuji kesetiaannya pada saat wanita tak mengenakan apa-apa. Jadi sebetulnya dua persepsi ini acuan bagi wanita dan laki-laki. Dan itu real.
nyata. Gitu. Nah, terus aku juga mau menggali, Mbak. Dengan tingkat kepedulian Mbak di tentang perempuan ya, juga di seni, kita kembali ke seni yang tadi Mbak Tia katakan bahwa pernah menggali ilmu di Taman Ismail Marzuki ya. Itu gimana ceritanya ini? Berapa lama di sana dan seperti apa? Iya, karena saya kuliah di IKJ ya saya cuma 4 tahun di sana. Ambil apa waktu itu? Teater. Teater ya? Ya. Saya tertarik karena dengan berteater itu kita ada kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, kebebasan berekspresi, dan lain-lain kebebasan dalam konotasinya kebebasan yang memang betul-betul positif. Jadi membuat saya mengenal hidup itu bergairah dengan kita berteater. Ya. Karena kita di situ berteater itu kan adalah ternyata belajar hidup. Ya. Iya, yang menurut Mas Rendra bilang belajar teater itu adalah belajar hidup. Ya. Itu sampai sekarang saya Ya. masih Pegang itu ya. masih pegang itu. Oh, ternyata begitu saya bertemu dengan beliau, oh ternyata seperti ini ternyata. Jadi selama ini pengertian teater di dalam IKJ itu tidak sesuai dengan arti harafiah yang sebetulnya. Berteater itu adalah ternyata itu belajar hidup seperti itu. Tetapi kan lebih banyak berteater itu adalah bagaimana kita memainkan peran. Sebetulnya kan bermain peran dalam berteater ya. Di IKJ sendiri adalah berteater itu bermain peran, sementara di Mas Rendra itu adalah berteater itu adalah belajar hidup. Nah, kedua itu saya kombinasikan, saya kolaborasikan bagaimana keduanya. Oh, ternyata jadi di balik O-nya itu saya banyak menemukan, saya gali, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Berteater itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari ya. Ya kita bisa mengalami suatu kegembiraan, suatu luka, suatu betul. Jadi mensiasati hidup sebetulnya. Mensiasati hidup ya betul. Di sisi lain, aku juga kemarin obrolanku sama Mas Dip ya, dia bilang bahwa seniman itu wajib melindungi roh masyarakat. Nah, itu lewat puisi. Betul. Nah, kalau lewat teater sendiri mungkin sama gitu ya. Cuma bagaimana kita ini mengekspresikan, karena beda sih ya. Mengekspresikan di teater dengan mengekspresikan di puisi itu bagaimana? Sebetulnya Sama saja, ya, sama ya. Sama, artinya menjaga kehidupan roh masyarakat di dalamnya kita punya visi misi Betul. Oke Mbak Tia, kita kembali lagi ke tentang puisi ya, karena memang kita sedang menggalang bagaimana puisi itu. Karena puisi itu kan memang pure ya, tumbuh dalam jiwa. Nah, kalau Mbak Tia sendiri merasakan puisi itu kayak apa sih sebetulnya? Puisi itu adalah sebetulnya ya sama ya, kehidupan, bisa kehidupan dari pribadi, bisa kehidupan dari luar. Apa yang kita alami atau yang tidak kita alami. Itu bagaimana kita berproses sebetulnya. Aku pernah bercanda ya. Jangan seseorang ini bisa menjadi seniman, bisa membuat puisi di saat mereka mengalami suatu patah hati. Baru dia bisa menulis gitu loh. Sebetulnya itu nonsens buat saya, impossible. Harusnya kalau seniman yang baik, dalam kondisi apapun berkarya itu bukan harus mengalami atau harus mengalami pada diri sendiri, tetapi memang berproses itu adalah berkarya. Jadi tidak harus mengalami, saya pikir gitu. Atau kalau bagaimana kalau sekarang sore ini saya juga harus bisa mendengarkan satu puisinya dari boleh. Kalau berkenan lagi. Padahal aku udah sembunyi. Baik Mbak, aku bacakan satu puisi lagi yang memang spesial buat Mbak Tia. Terima kasih. Basi.
bahasa kekinian. Pesanan atau bukan? Tidak lagi isapan jari. Seperti hantu menebar rasa permusuhan, hasutan, fitnahan, bermacam hoak pun ikut serta melukis cakrawala negeri. Seperti ingin menandingi warna pelangi. Strategi tinggikan hati menjadi pilihan paling ideal sampai tak sadarkan diri. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Serangkaian kata mengalir hingga mulut berbusa. Dengan dalih membela, menyelamatkan. Apa yang dibela? Apa yang diselamatkan? Jika seluruhnya sudah aman dan terkendali. Jangan menguji nyali di siang hari. Jika hanya mencari sensasi di negeri sendiri. Jangan ukur diri dengan dadamu. Karena pasti jiwa besarmu yang akan menjawabnya. Sebab darahku bukan untuk diminum oleh senjatamu. Untuk karya puisi yang judulnya Basi, itu bagaimana proses penggaliannya? Karena saya sangat di dalam Basi itu, karena saya sangat menikmati puisi Basi itu. Mungkin saya boleh mengulik sedikit tentang isi dari Basi itu. Basi itu kan kata yang sudah tidak berguna ya, kalau kita ibaratkan ke makanan ya, karena yang harusnya dibuang gitu. Tapi masih bisa dipertahankan. Nah, yang Aki maksud masih bisa dipertahankan ya seperti yang terurai di puisi itu. Sebetulnya Basi itu bahasa kekinian yang Aki pakai ya. Sebetulnya judulnya itu Gerombolan. Gerombolan. Jadi di balik Basi itu ada arti yang lain. Betul. Seperti sarkasme mungkin ya. Betul. Jangan ada negara tumbuh di dalam negara. Nah, itu yang Nah, mungkin seperti Basi itu. sendiri ya lumayan, saya pikir itu lebih baik lagi dikembangkan lagi, Om. Artinya mungkin ada part 2, part 3 untuk Basinya sendiri. Siap. Oke banget. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kembali. Aki ingin minta Mbak Tia membacakan puisi satu lagi. Oke. Kira-kira permintaan diterima. Amin. Tantangan diterima. Amin. Oke, saya akan bacakan Kira-kira satu. puisi apa judulnya ini? Tentang perempuan yang sebetulnya saya sangat mencemaskan, di negara kita ini begitu sangat sudah tidak beragam lagi, tetapi hampir semua saya melihat hal yang sama. Seperti contoh kejadian kemarin, maaf, waktu saya sedang berteduh, saya masuk ke sebuah restoran, itu saya melihat anak-anak perempuan dari umur 3 tahun sampai yang umur 7 tahun itu semua hampir sama diseragamkan dengan memakai atribut-atribut yang memang bukan budayanya anak, atau memang bukan fashionnya anak. Jadi anak itu sedemikian rupa sudah dibungkus dengan budaya-budaya luar seperti itu. Itu sangat, buat saya sangat miris sekali. Ya sangat sedih, miris dan sedih melihat dunia kita seperti ini. Artinya dunia ini mau diseragamkan dengan hal-hal yang menjadi dasar yang sangat tidak baik menurut saya. Berarti jika dibunuh akan tumbuh 1000 ideologi. Betul. Betul.
Aku tertarik dengan pengulasan sekelumit itu tadi. Ya, monggo dipersilakan. Oke, Baca saya puisi. bacakan puisi Monggo, untuk monggo dengan senang hati. Monggo. Om Joko Suro yang sudah memberikan saya untuk singgah di pada Terima pekan kasih. ini ya. Terima kasih, terima kasih. Catatan untuk teman-teman perempuanku. Belum pernah aku secemas ini akan urusan kehidupan berbangsa. Aku cemas satu hari nanti kita akan kehilangan Indonesia. Di sini, di tanah yang di atasnya mengalir darah, keringat, air mata, dan nyawa kakek nenek buyut kita, orang-orang tidak akan lagi nampak beragam. Mereka akan nampak sama saja, berpakaian sama, berperilaku sama, sama muramnya, sama diamnya. Tak lagi bertatap mata, apalagi bertukar senyum, berjabat tangan, atau berpeluk hangat. Tak ada lagi suara lemah lembut, kita tak lagi bisa menjadi kita, sebab kita harus jadi orang lain. Aku cemas, Indonesia tidak akan lagi berwarna-warni. Tidak akan ada lagi jutaan warna pada bunga-bunga di gaun, kebaya, atau baju kurung kita. Kerling warna jelita, baju bodoh, entah kemana warna-warni itu pergi menghilang. Aku cemas. Sunting dan sanggul berhias melati di atas rambut mereka akan hilang. Bukan karena layu kemudian kering, tetapi terenggut oleh tangan-tangan kasar yang mencabik keindahan mereka. Rambutmu akan jadi api neraka, kata mereka. Aku cemas. Tembang-tembang yang diiringi kecapi, seruling, dan tetabuhan Nusantara, liriknya hanya akan jadi sejarah yang ditulis tapi tak pernah dibaca, apalagi dinyanyikan. Haram, suaramu adalah auratmu, kata mereka. Aku cemas. Kain-kain, selendang, kebaya, baju kurung, baju bodoh, dan ribuan baju-baju Nusantara, serta hiasan kepala cerlang terang seperti gemintang, hanya akan jadi gambar di buku-buku yang tersembunyi dalam lemari sampai usang tak tersentuh. Aku cemas, gadis-gadis cilik, kita tidak lagi bebas menyanyikan lagu-lagu yang membuat mereka melompat, melonjak, terbahak, menari. Aku cemas, mereka tak lagi bebas menari, berputar, meliuk, berlarian mengikuti lagu-lagu indah ceria. Tawa mereka tidak akan lagi menghiasi lorong-lorong dan ruang-ruang kelas. Kelas akan sepi, hening dan muram. Sungguh aku cemas. Aku cemas anak-anak perempuan kita harus kembali ke dapur. Bukan ke ruang-ruang kuliah, bukan karena keputusannya sendiri, tapi karena paksaan. Aku cemas, mereka akan ditinggalkan di sudut-sudut ruang, tak boleh bersuara, tak boleh memilih, tak boleh terlihat, dan tak boleh terdengar. Sungguh aku cemas. Aku cemas mereka akan jadi pengantin yang tidak mengenal suaminya. Aku cemas mereka hanya akan jadi pelayan di tempat tidur dan melahirkan bayi-bayi yang banyak dalam kesakitan fisik dan hati.
dalam kesepian yang gulita, dalam air mata yang tak pernah kering, dalam runduk kepala yang tak berani mereka angkat. Aku cemas aku akan kehilangan kita, kehilangan Indonesia. Wow, luar biasa memang. Begitu indahnya Mbak mengemas kata-kata tentang perempuan. Luar biasa, Mbak. Dan ini mungkin salah satu yang pernah aku ikuti dalam tulisan Mbak di Facebook ya kalau nggak salah ya. Dan itu juga yang menjadikan ketertarikan Aki hingga Aki request ya. Terima kasih Mbak, Mbak bawakan dengan begitu luar biasanya. Yang selalu membuat kekagumanku tumbuh dan tumbuh terus menerus. Mungkin Mbak bisa memberikan pesan dan kesan ya untuk sahabat-sahabat kita yang sama-sama penggiat puisi. Apa mungkin monggo? Mungkin bukan pesan ya, semacam saran mungkin ya, artinya mari kita tetap budayakan puisi, budayakan Nusantara kita dengan beragam, dengan banyak warna. Karena dengan berpuisi pun kita menjadi elok, menjadi kepribadian yang elok. Jadi dengan puisi pun kita bisa bertutur dengan baik dengan puisi. Jadi dengan puisi itu sangat banyak yang kita ambil manfaatnya. Cuma pesan saya untuk teman-teman semua, mungkin kita bisa berapresiasi pada musik untuk menggiatkan lagi musik di negara kita, khususnya untuk anak-anak, remaja pun kita coba berkolaborasi dengan begitu banyak kreativitas yang kita gali. Bagaimana caranya kita menyuguhkan puisi agar anak-anak atau teman-teman suka dengan puisi seperti itu aja. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Pesan dan kesan yang Mbak telah sampaikan buat sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Dan itulah tadi bahwa kami sudah berdialog panjang lebar tentang sosok beliau yang sangat indah, sangat piawai dalam pembacaannya. Dan jangan lupa ikuti terus episode-episode selanjutnya di Saung Jogosuro. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Salam budaya. Salam budaya.